Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik. Evan, tolong ajak kawan-kawannya untuk bersiap dan berdoa. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Menambah rasa cinta tanah air kita kepada negara kita Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru
Zin berarti ya. Kemudian Fahri kemana? Demam ya. Jadi kita harus sama-sama menjaga kesehatan karena ini dan musim apa ya? Demam. Teman-teman kita banyak yang demam, jadi tolong menjaga kesehatannya agar kita dapat melakukan pembelajaran di kelas ya. Kemudian siap untuk belajar? Siap. Sudah siap untuk belajar anak-anak Ibu? Siap. Ya, hari ini ya, kita akan mempelajari tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 3 masyarakat sejahtera negara kuat. Pembelajaran 3 bahasa Indonesia, PPKN, IPS. Fokus pembelajaran kita pada hari ini yaitu PPKN. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, Ibu ingin melihat kesiapan kita dalam belajar. Kita melakukan tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Bisa? Ayo, dengan semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Ya, berarti semuanya sudah siap untuk belajar ya. Nah, setelah kita siap belajar, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran, mari kita melakukan teknik stop. Ya, dalam teknik stop. Jadi sama-sama diikuti ya instruksinya. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu, kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk, napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan
otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang napas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Ya. Bagaimana perasaannya? Apakah sudah rileks? Sudah tenang? Apa sudah siap untuk ikut pembelajaran? Sudah, ya. Kesepakatan kelas kita ya. Yang pertama, berpartisipasi aktif. Nanti ketika belajar kita harus sama-sama aktif ya. Jangan ibu saja yang aktif, tapi kalian juga harus aktif. Karena pembelajaran sekarang siswa harus lebih aktif dari ibunya. Kemudian konsentrasi penuh, permisi jika mau keluar, ya. Kemudian mengerjakan tugas dengan bersungguh-sungguh. Ini kesepakatan kelas kita. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini menjelaskan dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua, dengan kegiatan berdiskusi tentang dampak pelaksanaan tanggung jawab, siswa dapat menyampaikan laporan tentang dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini nantinya kalian diminta untuk berdiskusi. Kemudian kalian akan membuat sebuah laporan diskusi, laporan hasil kerja kelompok kalian. Ada yang buat video, ada yang buat tabel, ada yang buat gambar bercerita. Jadi itu nanti tagihannya ya, produk yang ibu minta dari kamu. Paham? Ya. Ada minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang hak dan kewajiban. Siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan hak? Ya, Faiza, coba. Ya. Apa yang dimaksud dengan kewajiban, Nak? Faiza, ulang kuat punya. Iya, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan. Siapa yang bisa menyebutkan contoh hak anak di rumah? Ya, Farhan. Mendapatkan kasih sayang dari siapa? Dari orang tua, dari keluarga. Siapa yang bisa menyebutkan kewajiban anak di sekolah? Apa Dilan? Iya, mengikuti upacara bendera adalah kewajiban seorang anak di sekolah. Ada yang lain? Kalau di lingkungan masyarakat, siapa yang bisa jawab? Apa hak anak di lingkungan masyarakat? Membuang sampah pada tempat sampah. Kalau kita harus membuang itu berarti kewajiban atau hak?
Kewajiban. Jadi kalau hak itu segala sesuatu yang harus diperoleh, didapatkan, diterima mutlak oleh seorang anak. Seperti tadi contoh dari Ilaihat. Nah, mendapatkan kasih sayang itu harus didapatkan oleh anak-anak. Apalagi mendapatkan pakaian, mendapatkan makanan dari orang tuanya, itu adalah contoh-contoh dari hak. Jadi setelah kita mengetahui tentang hak dan kewajiban, kita akan menuju ke tanggung jawab. Jadi setelah melaksanakan kewajiban itu harus penuh dengan tanggung jawab. Sebelum kita lanjutkan, di sini Ibu ada sebuah video. Ada yang mau nonton video? Nah, ada yang mau nonton video bersama Ibu? Nonton bareng, nah ya. Kita akan menonton sebuah video tentang si Chandra. Nanti kamu perhatikan si Chandra ini apa yang dilakukannya. Ya. Jadi mari sama-sama kita simak video dari Chandra. Lumayan toh, sudah banyak undangan yang jadi dilipat. Untung sudah kamu datang. Aku jadi ada yang bantu. Makasih ya. Sami-sami Marta. Kalau Mama datang, nanti tinggal Mama yang bagikan undangan ini ke orang-orang gereja. Allahu Akbar, Allah. Bisa. Sudah aja tuh. Oh iya, tapi ini masih belum selesai. Gimana tuh? Tidak apa-apa. Ini hanya tinggal sedikit lagi. Nanti saya teruskan. Oh, ya sudah. Bisa tinggal ya? Oke, makasih ya. Papa, nanti jangan lupa ke pondok baca ya. Iya, nanti aku ke sana. Oke, sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah selesai nih? Sudah, Teh. Baguslah. Ya sudah, Teteh sholat dulu ya. Gantian habis nilai. Iya. Kak Dewi. Chandra. Kak Dewi lagi sholat di dalam. Ada apa? Ini aku mau beli
tadi sudah beli 6 telur. Kenapa, Chan? Ini kak, aku mau beli 2 telur lagi. Yang 6 butir tadi masih kurang ya? Cukup sih. Maksudku mestinya cukup. Terus? Tadi aku buat kesalahan. Waktu pulang dari sini, aku lewatin lapangan. Dan aku lihat buaya lagi petik jambu air. Merah-merah, seger banget lihatnya. Terus aku malah ikutan metik deh. Pas metik gitu, ada jamur yang jatuh pas di atas bungkusan telur. Pecah deh 2 telur. Canda, kumaha sih Chan? Pakai masker segala. iya, seharusnya tadi kamu pulang dulu. Antarkan telur-telur itu, habis itu baru deh metik jambu. Iya, aku juga sudah minta maaf sama mama. Makanya ini buru-buru aku beli 2 lagi. Ya sudah, ini telurnya. Langsung kasihkan ke mama ya. Jangan mampir-mampir lagi ya, Chan. Iya, terima kasih ya. Sampai nanti sore di pondok baca ya. Beres. Telur jambu. Telur jambu. Wayan, belum selesai metik jambunya. Belum, Chan. Sini petik lagi yuk. Masih banyak tuh. Enggak deh, aku harus pulang antar telur ini. Oh, ya udah. Petik yang banyak lagi ya. Bawa ke pondok baca nanti sore. Beres. Mama sayang, ini telurnya. Nah, gini dong. Baru deh mama seneng. Iya, maafin Chandra tadi ya, Ma. Iya, jangan diulang lagi ya. Beres, Ma. Ya sudah, mama lanjutkan bikin kuenya ya. Oke, Ma. Bikin yang enak ya. Tenang, gue buatin mama kan selalu enak kata kamu. Iya dong, mamanya Chandra. Bagaimana videonya? Udah? Baik. Sudah mengamati video tentang siapa tadi, Nak? Apa yang kamu lihat dari video tadi? Apa yang diceritakan dalam video tadi? Tadi ketika kita sedang menonton video, si anak perempuan tadi itu ada suara apa tadi? Suara azan, terus dia langsung pergi sholat. Sholat itu kewajiban atau hak? Kewajiban itu sholat itu kewajiban
Bagi siapa? Umat Islam. Siapa yang kita sembah? Sholat itu kewajiban. Nah, apa yang diceritakan di dalam video tadi? Siapa yang bisa? Chandra apa tadi? Ya, adalah Chandra membuat kesalahan. Kesalahannya apa, Rehan? Tidak langsung mengantarkan telur yang dibeli ke mamanya. Apa yang terjadi tadi? Kenapa dia sampai kembali lagi ke warung? Telurnya pecah. Kenapa bisa pecah? Ditimpa jambu kejatuhan jambu. Karena apa? Si Chandra ini tadi disuruh sama mamanya pergi ke warung untuk membeli telur. Belum sampai ke rumah, dia melihat temannya mengambil jambu. Dia ikut mengambil jambu, jadi jambu itu jatuh ke dalam telurnya, pecahlah dua. Makanya disuruh balik lagi sama mamanya untuk membeli lagi 2 telur. Nah, telur itu digunakan untuk apa? Membuat kue. Kue apa? Bolu. Ada yang pernah makan bolu? Apa rasanya? Kamu, bagaimana Chandra itu melakukan kewajibannya? Sudah baik atau belum? Belum. Kenapa? Karena dia tadinya belum disuruh belum melaksanakan dengan baik. Buktinya apa? Dia malah pergi menolong temannya untuk mengambil jambu. Nah, setelah kita mengamati video tadi, kita sudah tahu bahwa dalam kewajiban itu ada namanya tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Siapa yang bisa baca? Siapa yang mau baca? Evan, ayo Evan baca. Jawab menjadi arti perbuatan sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Jadi perwujudan kesadaran akan kewajiban. Kalau kita sadar akan kewajiban, maka itulah yang disebut dengan tanggung jawab. Ya. Sekarang sebelum kita menyimak video berikutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Ini Ibu bagikan kelompoknya berdasarkan pemetaan yang Ibu buat tadi ya. Jadi Ibu bacakan. Siap-siap untuk membentuk sebuah kelompok ya. Kelompok 1, kelompok H namanya ya. Aulia, Faiza, Feli, Naila, Bila, Fatih, dan Fadli. Silakan ke sebelah sana nanti. Sebelah sana ya. Tidak perlu digeser mejanya. Kamu yang tegak. Kamu yang tegak. Kelompok 2, kewajiban. Alvino, Elmi, Henry, Evan, Ilham, Eda, dan Putra. Kelompok 3, Batin, Yuda, Farah, Fahmi, Zaki, dan Putra. Ayo, pergi bergerakkan. Dalam kelompok yang sudah ditentukan tadi ya. Kelompok 1 namanya kelompok H. Kelompok 2 kelompok kewajiban. Kelompok 3 kelompok tanggung jawab. Jadi hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, kalian akan mengerjakan tugas yang ada di LKPD. Ibu akan membagikan setiap kelompok 1 LKPD ya.
Kamu buat dulu nama kelompoknya dan nama anggota kelompoknya. Sebelum kita mengerjakan tugas yang ada di LKPD dalam kelompok, mari kita melakukan tepuk semangat agar kalian bersemangat dalam belajar. Tepuk semangat. Nah, semoga dengan tepuk semangat yang kita lakukan, kita menjadi lebih bersemangat dalam belajar. Nah, perhatikan ke depan semua. Ini ada video tentang pelaksanaan tanggung jawab. Jadi sebelum kita mengerjakan tugas yang ada di LKPD, mari kita saksikan dulu video berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuntutan tugas. Kan menyadari. Ayo kita pelajari bersama. Tanggung jawab sebagai warga negara. Tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas serta kewajiban yang dimiliki. Orang yang menyadari dan melaksanakan kewajibannya disebut orang yang bertanggung jawab. Kesadaran seseorang terhadap tanggung jawab bisa muncul karena kesadaran sendiri ataupun tuntutan tugas. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas lebih lanjut. 1. Pelaksanaan tanggung jawab atas kesadaran sendiri. Artinya, mau melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa paksaan atau perintah orang lain. Contoh, Mita merapikan kamar tidur atas kesadaran sendiri sebagai pemilik kamar. Mita sadar menjaga kerapian tempat tidur adalah tanggung jawabnya sebagai pemilik kamar. Mita dan teman-teman melaksanakan piket sesuai jadwal atas kesadaran mereka sendiri terhadap aturan kelas. Mereka sadar menjaga kebersihan kelas adalah tanggung jawab setiap siswa. Contoh lain, Mita dan Ibu menunggu kendaraan umum di halte. Perbuatan ini dilakukan atas kesadaran untuk tertib lalu lintas. Ruti membuang sampah di tempat sampah. Ruti menyadari bahwa hal ini akan membuat taman bersih dan nyaman. Yang kedua, pelaksanaan tanggung jawab karena tuntutan tugas, yaitu tanggung jawab itu dilakukan untuk memenuhi tugas dari pekerjaan yang dimiliki. Contoh, guru mengajar dan membimbing siswa sebagai bentuk tanggung jawab terhadap tugas yang dimiliki. Satpam sekolah menertibkan jalan di depan sekolah sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap tugas yang dimiliki. Contoh lain, ketika terjadi kebakaran, petugas pemadam kebakaran memiliki tanggung jawab untuk memadamkan api. Perawat merawat pasien dengan baik sebagai bentuk tanggung jawab terhadap tugas yang dimiliki. Demikianlah materi yang kita pelajari hari ini tentang pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
gambar dari pelaksanaan tanggung jawab. Ya. Nah, sekarang tugas kalian, kalian baca LKPD-nya, kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada di LKPD tersebut secara kelompok. Setelah kalian kerjakan nanti, Ibu minta pada kelompok H tolong buat laporan hasil kerja kelompoknya dengan menggunakan video. Jadi nanti Ibu tampilkan di depan hasil kerja kelompoknya. Kemudian untuk kelompok kewajiban, kalian akan membuat laporan hasil diskusi kalian berupa gambar bercerita. Ya. Kemudian untuk kelompok tanggung jawab, kalian akan membuat laporan tugasnya dengan membuat tabel. Ya, paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada. Setelah kamu tuliskan 3 itu, kamu sebutkan dampaknya apa. Kalau kita menjaga kebersihan sekolah, misalnya Evan membuang sampah pada tempatnya, dampaknya apa? Iya, betul Evan. Lingkungan sekolah menjadi bersih. Sekarang, tadi ada gambar. Ada gambar tadi. Orang rajin dan taat membayar pajak. Orang tua kita ini di rumah rajin dan taat membayar pajak. Apa dampaknya untuk negara? Pajak itu digunakan untuk apa, sayang? Untuk melakukan pembangunan. Jadi ketika semua warga negara Indonesia itu rajin membayar pajak tepat waktu, maka negara kita akan mampu membangun negara kita ini. Pembangunan sekolah, pembangunan jalan, dan fasilitas umum lainnya itu berasal dari pajak. Itu contohnya. Coba dibaca dulu LKPD-nya, nak. Semuanya. Yang pertama, pengertian tanggung jawab. Halaman ketiga. Perbuatan sebagai perwujudan kesadaran. Kemudian contoh bentuk tanggung jawab itu ada 8, dibaca. Dan pelaksanaan tanggung jawab terhadap warga negara. Nah, perhatikan. Pelaksanaan tanggung jawab terhadap warga negara. Apa contohnya? Contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Coba dibaca halaman berikutnya. Nah, 1, Faiza, baca. Ya, memahami dan mengenalkan Pancasila. Yang kedua, Evan, baca. Menjaga kemerdekaan Indonesia. Menjaga kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, Yuda. Iya, mencintai bangsa dan negara. Yang keempat, siapa yang mau? Baca, Gila, ya. Iya, menghargai jasa para pahlawan bangsa. Nah, sekarang kamu coba perhatikan gambar yang ada di dalam LKPD. Gambar pertama tentang apa itu? Membayar pajak. Itu adalah pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Yang kedua, yang terakhir, gambar terakhir tentang apa itu? Seorang ibu dan seorang bapak sedang memegang apa itu, Mas? Berarti itu produk dalam negeri atau luar negeri? Dalam negeri. Jadi, nah dampaknya apa? Sudah ada di bawah ini.
tepat waktu, apa yang akan terjadi? Nah, ya. Jadi itulah yang kamu buat untuk laporan tugasnya. Ditempelkan. Menjaga persatuan dan kesatuan. Yang bersatu di mana? Setelah ini kita akan membuat presentasi Najwa. Bajunya masukkan pizza. Inilah karena hobi mengeluarkan itu. Ini gambarnya bagus.
dibacakan di mana sekarang? Dalam jadi kamu buat apa? Ini yang nomor 2 kan? Sudah siap nih yang video? Woi, bukan main HP. Sama apa dia? Ini kan ada lagi. Letak di bawah sini ya. Jadi dia nampak. Nah, sedikit. Nah. Selanjutnya, kalian akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Hasil diskusinya tadi tentang dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Jadi setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Satu orang berbicara, ya. Ayo, kelompok siapa dulu yang mau maju? Ya, kelompok satu dulu, kelompok H. Kelompok H menyajikan tentang video. Jadi ini hasil laporan diskusi yang telah dibuat oleh kelompok 1, kelompok H. Mereka membuat sebuah video. Karena waktunya Ibu kasih tidak banyak, jadi dia membuat 2 saja. Ayo, Ibu lihat. Dampak pelaksanaan tanggung jawab menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jalan sekolah Bagaimana menurut kelompok lain? Antara pelaksanaan tanggung jawab tadi dengan dampaknya apakah sudah sesuai? Putra sama perwakilan dari kelompok 2. Kelompok 2 tentang apa tadi? Kewajiban ya. Ya, kelompok 2 kewajiban. dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Ya. 1. Membayar pajak tepat waktu. Dampaknya dapat membantu pemerintah dengan pendanaan bangsa. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan. Berdampak pada semakin kuatnya bangsa dan negara. 3. Melaksanakan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Ya. Dampaknya terwujudnya sikap terwujudnya persatuan Indonesia ya. 4. Menggunakan produk dalam negeri dampaknya pada kandungan industri lokal. Iya, bagus. Bagaimana menurut pendapat kelompok lain? Sudah tepat? Sudah siap dikerjakan? Jadi seperti ini ya. Jadi teman kamu membuat laporan tugasnya berupa gambar bercerita. Jadi di sini dia menceritakan kita membayar pajak tepat waktu maka akan berdampak pada pembangunan di negara kita bisa berlangsung dengan baik. Ya. Kemudian ini gambar apa nih? Gotong royong apa? Iya, menggotong rumah. Ya. Nah, jadi dampaknya apa? Akan timbul rasa kekeluargaan dalam diri kita semuanya. Kita menjadi punya rasa kekeluargaan. Nah, jadi kasih aplaus untuk kelompok kewajiban. Terakhir, tanggung jawab. Ayo. Kelompok tanggung jawab.
Kelompok tanggung jawab tadi Ibu tugaskan membuat laporan dengan apa namanya? Menampilkan tabel ya. Nah, ya. Ya, dibacakan saja, satu orang pegang, satu orang tolong dibaca. Nah, siapa yang membaca? Untuk tanggung jawab bagi warga negara. 1. Membayar pajak. Berdampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dapat membantu pemerintah dalam pembangunan bangsa dan negara. Contohnya, membangun jalan raya, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan. Berdampak pada semakin kuat bangsa dan negara. Nomor 3. Menggunakan produk-produk dalam negeri. Berdampak kelangsungan industri, kolonial dan terjemahannya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Nah, bagaimana kawan-kawan yang lain? Teman kelompok lain? Ini kelompok tanggung jawab membuat sebuah tabel mengisi menggunakan produk-produk dalam negeri bentuk tanggung jawab sebagai warga negara, kemudian dampaknya berdampak pada kelangsungan industri lokal dan terjaminnya lapangan pekerjaan. Jadi kalau kita semua menggunakan produk-produk dalam negeri, maka industri dalam negeri kita juga akan berkembang dengan baik, ya kan? Nah, berarti sudah betul ya. Nah, kasih aplaus untuk kelompok 3. Buat sudah sesuai dengan apa yang Ibu minta, dan jika ada yang perlu diperbaiki itu karena waktu kita memang sedikit untuk membuat video itu butuh waktu yang agak lama. Jadi Ibu memahami untuk kelompok A tadi belum bisa sempurna karena tadi waktu kita masih sedikit. Jadi nanti dikumpulkan lagi ya, Feli dan kawan-kawan. Ya, tapi sudah paham kan? Yang lain bagaimana? Sudah paham? Ya. Ya. Kalau sudah paham, untuk menenangkan diri kita, mari kita melakukan teknik stop. Ya. Sekarang duduk di tempatnya masing-masing. Kemudian baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk, napas keluar. Amati
apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda? Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang nafas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang. Nah, bagaimana perasaannya? Relax, sudah tenang, sudah nyaman. Ya. Kita sudah sampai pada akhir pembelajaran kita. Coba siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Ya, Dila. Ya. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara mempunyai dampak positif bagi masyarakat. Kesadaran akan kewajiban. Satu orang saja lah. Angkat tangannya. Rehan, ya. Perbuatan sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Perbuatan akan kesadaran perwujudan dari sebuah kewajiban. Itu kesimpulannya. Jadi sebagai warga negara tadi kita harus melaksanakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Ada yang belum memahami, nak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita melakukan refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Perhatikan tabel sunnah. Jangan.
jawab ya kan kalau sudah paham besok-besok kalau ditanya bisa jawab ya. Kemudian saya senang belajar bersama dan bekerjasama dari diskusinya tadi. Apakah yang ingin saya pelajari lebih lanjut? Saya ingin mempelajari hak, kewajiban dan tanggung jawab. Nah, sekarang karena kita sudah selesai, tolong dikumpulkan tugasnya. Ya. Kemudian posisikan kembali kursinya seperti sedia kala. Ya, bergerak. Betul, mejanya diangkat, nak. Jangan digeser. Bersama-sama potong bebek angsa dengan semangat ya. 1, 2, 3. Potong bebek angsa masa dikuali. Nona minta jaksa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, kerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Nah, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Jadi setelah ini kalian boleh pulang. Sebelum pulang, mari siapkan dirinya. Kemas dulu semua barang-barangnya. Gunting ibu kembalikan. Ya. Evan. Ibu rasa apa yang kita pelajari hari ini tentunya bermanfaat untuk kita. Ya kan? Ada yang mau disampaikan, Hati? Besok lain kali kalau pergi ke sekolah sarapan ya, Nak? Iya. Nah, jadi hari ini kurang bersemangat karena apa? Tidak sarapan rupanya. Nah, ya kan? Sehat? Ayo, Evan, pimpin teman-temannya membaca doa dan siapkan diri untuk pulang. Pulang. Ya. 2, 3.